Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kembali menyapa panjenengan semua dalam persekutuan doa keluarga yang kedua di masa Advent Natal GKJ Pekalongan. Dan kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema secukupnya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, berbicara tentang secukupnya, tentu dalam kehidupan kita, kalau sesuatu itu cukup atau pas, itu akan baik. Kalau kekurangan atau terlalu sedikit, tidak pas. Kalau terlalu banyak, kelebihan juga tidak pas. Kalau kita makan atau minum, kalau kurang juga nggak sehat, kalau kelebihan, kebanyakan juga tidak sehat. Yang paling pas adalah kalau kita makan dan minum dengan cukup. Kalau kita tidur, kurang tidur juga tidak sehat, kebanyakan tidur juga tidak akan sehat. Yang paling ideal adalah kalau kita pas, tidur dengan secukupnya. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, di saat kita menghabiskan keuangan kita, penghasilan kita misalnya, pengeluaran kita, kalau terlalu sedikit juga tidak baik, kalau kebanyakan juga tentu tidak akan baik. Maka yang paling pas adalah secukupnya saja. Dan hari ini, di dalam masa Advent Natal, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berpikiran cukup. Dan ini muncul dalam ajaran dari Yohanes Pembaptis ketika kita masuk dalam masa Advent, masa penantian akan kelahiran Kristus. Pengajaran dari Yohanes ini menjadi penting. Mari kita baca dari Yohanes 3 ayat 10 sampai 14. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu."
Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam bahan persekutuan doa kita pada saat ini, ada ulasan yang memaparkan demikian. Yohanes memberikan nasihat untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi ketika ada banyak orang yang diajak, dipanggil oleh Yohanes untuk dibaptis, Yohanes tidak hanya melakukan ritual baptis, dibasuh di Sungai Yordan, namun ritual baptisan haruslah diikuti dengan buah-buah pertobatan. Itulah yang penting bagi Yohanes untuk kita renungkan. Baptisan pertobatan ini penting untuk dilakukan supaya dosa-dosa diampuni oleh Allah, sehingga mereka siap untuk menerima kehadiran Sang Raja Damai yang akan membaptiskan mereka dengan Roh Kudus. Dan bagi Yohanes, buah-buah baptisan, buah-buah pertobatan itu diwujudkan dalam hal-hal yang konkret. Yang pertama, Yohanes mengajarkan kalau ada orang yang mempunyai 2 helai baju, menggambarkan pakaian yang berlebih, atau ada orang yang punya pakaian yang berlebih dan makanan yang berlebih, mereka diminta untuk mau berbagi dengan orang-orang yang tidak punya. Dari poin pertama ini, saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk memiliki spiritualitas cukup, secukupnya. Dan bukankah seringkali kita berlebih makanan, bahkan berlebih pakaian? Dan kalau kita mengingat musim Natal, seringkali Natal adalah masa di mana kita membelanjakan uang kita untuk pakaian yang terlalu banyak barangkali, atau makanan yang terlalu berlimpah-limpah. Poinnya adalah mari menjaga mentalitas kita agar kita cukup dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita pakai. Kalau berlebih, jangan lupa untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, ketika ada pemungut cukai yang bertanya apa yang harus diperbuat, Yohanes menjawab, agar mereka bekerja dengan hati, tidak menagih di luar ketentuan yang ada. Tidak bernafsu untuk meraih keuntungan, dan seringkali nafsu itu membuat mereka bekerja dengan cara-cara yang tidak jujur, dengan kata lain, koruptif. Poin kedua ini juga mengajar kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau kita punya pekerjaan, punya profesi, apapun itu, mari kita kerjakan dengan jujur, dengan tulus, dengan hati. Tidak hanya ingin meneguk keuntungan yang sebesar-besarnya, kemudian hawa nafsu diumbar, dan akibatnya kita bekerja dengan cara-cara yang tidak baik, merugikan orang lain. Bekerjalah dengan ketentuan yang sudah ada, dan kita cukup dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, ketika ada seorang prajurit yang bertanya kepada Yohanes, apa yang harus diperbuat? Yohanes menjawab, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan merampas, jangan memeras, berarti ajakan untuk mengurangi atau bahkan menghindari segala bentuk kekerasan yang mungkin ada. Poin dari pewartaan sabda pada hari ini adalah bahwa ternyata kalau kita bisa hidup dengan mentalitas secukupnya, tidak berlebih namun juga tidak kekurangan, secukupnya, kita akan bisa mewujudkan pertobatan. Dan masa Advent adalah panggilan untuk kita bisa merasa cukup, tidak mengandalkan hawa nafsu, tetapi bisa merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka kata secukupnya, mentalitas atau spirit berkecukupan, itu menjadi salah satu ajaran utama dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Dan mari kita menyambut Natal juga dengan mentalitas secukupnya, yang pas saja, tidak perlu terlalu hingar-bingar dan berlebihan, tetapi secukupnya saja. Dengan hidup secukupnya, kita akan semakin mudah bersyukur kepada Allah. Dan kiranya masa Advent hari ini
bisa mengajak kita untuk memiliki hidup yang diliputi dengan rasa syukur. Karena sesungguhnya Tuhan Allah telah memberikan berkat yang cukup, bahkan lebih dari cukup untuk kita nikmati dan kita syukuri. Segalanya adalah cukup yang bisa membuat kita hidup dengan penuh syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi